Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Senang sekali saya Panji Nugraha bisa kembali menyapa sahabat percikan iman semua dalam acara Sekolah Intelektual Tafsir Al-Qur'an bersama guru kita Ustadz Hasyim Asy'ari. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Ustaz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya, Ustaz? Alhamdulillah, baik-baik saja. Ya. Barangkali di sore hari ini ada doa yang untuk doa khusus kah adakah doa khusus untuk supaya kita bisa mensyukuri nikmat waktu kita karena kita sudah tiba di sore hari ini seperti ini, bagaimana Ustaz? Rasulullah kalau ada di waktu sore amsayna wa amsal mulku lillah. Dalam sore kami adalah sore yang ada dalam kekuasaan Allah, dan karena mudah-mudahan sore ini juga Allah memberikan segala kebaikannya kepada kita semua, pada sahabat percikan iman dan juga para pendengar semuanya. Itu barangkali. Amin amin ya robbal alamin. Dan saya yakin juga sahabat percikan iman juga dalam keadaan sehat walafiat juga, dan pasti sahabat percikan iman juga sedang mensyukuri ya atas usia yang masih diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala hingga kita bisa tetap hidup sampai detik ini. Semoga Allah senantiasa memberkahi umur kita. Amin ya rabbal alamin. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan pembahasan surat Al-Baqarah. Nah, kemarin kita sudah menuntaskan sampai ayat 29. Nah, sekarang kita akan memulai pembahasan ayat selanjutnya di ayat 30. Silakan Ustadz untuk tafsirnya. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahilladzi arsala rasulahu bil huda wa dinil haqq liyudhhirahu 'ala dini kullih wa kafa billahi syahida. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu alladzi la nabiyya ba'da. Sahabat percikan iman yang saya hormati dan yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, kita jumpa lagi dalam acara Sekolah Intelektual dalam tema tafsir Al-Qur'an. Sahabat percikan iman, kita lanjutkan mengenai tafsir Al-Qur'an, lanjutan dari masih dalam surat Al-Baqarah, sekarang ayat 30. Ayat 30 ini bercerita atau mengatakan pertama kali Allah mau menciptakan manusia yaitu Adam, Allah berbicara kepada malaikat. Mengatakan dalam arti berbicara dengan mengatakan inni ja'ilun fil ardi khalifah. Tapi respon dari malaikat dengan kata-kata ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Nah, di antaranya yang diawali dengan ayat Al-Qur'an dengan kalimat a'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa idz qala rabbuka lil malaikah inni ja'ilun fil ardi khalifah qalu ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfikud dima wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisu lak qala inni a'lamu ma la ta'lamun. Jadi ketika Allah menciptakan Adam, manusia pertama, Allah mengatakan kepada malaikat wa idz qala rabbuka lil malaikati, dan ingatlah ketika Tuhanmu berfirman kepada malaikat, ya katakan inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan fil ardi, di muka bumi ini, khalifah, yaitu asalnya khalifah itu pemimpin. Yang dimaksud adalah pengganti atau manusia yang akan mengelola dunia dengan segala fasilitasnya. Sebab Allah mengatakan di ayat sebelumnya inni ja'ilun fil ardi khalifah. Inni ja'ilun segala sesuatu yang Allah ciptakan. Huwallazi khalaqalakum ma fil ardi. Allah dialah yang menciptakan buat kamu semuanya, semua yang ada di bumi. Nah, yang Allah ciptakan tidak akan bisa dimanfaatkan kalau tidak ada pengelola, yaitu khalifah. Ya. Kemudian Allah mengatakan seperti itu, mendapatkan respon dari malaikat. Qalu, mereka berkata, ataj'alu fiha may yufsidu fiha wa yasfiku dima. Apakah engkau akan menjadikan orang atau makhluk yang akan merusak di muka bumi itu dan saling pertumpahan darah, artinya saling membunuh.
Padahal wa nahnu nusabbihu, apakah tidak cukup dengan kami yang selalu memasucikan, memuji kepadamu, wa nuqaddisulak, dan membersihkan kepadamu, memasucikan namamu, membersihkan dari kesyirik, dan nuqaddisulak, mensucikan dari segala kemusyrikan dengan memuji kepadamu. Jadi apakah tidak merasa cukup dengan kami sebagai makhluk yang selalu mensucikan, selalu berbaik, selalu berbuat baik, selalu melakukan perintah-perintah yang tidak pernah malaikat itu membangkang kepada suatu perintah yang Allah perintahkan. Apakah merasa tidak cukup? Qala, Allah berfirman, kalau kamu mengatakan makhluk yang akan saling membunuh dan saling pertumpahan darah akan merusak di bumi ini, Allah mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun. Kamu itu hanya mengetahui sebagian kecil dari kemanfaatan, sebagian kecil dari jeleknya saja. Kamu tidak tahu mengenai hal-hal yang yang aku ketahui. Jadi kemanfaatan yang banyak akan menjadi ada orang yang soleh, ada juga para nabi, para rasul, ada orang-orang yang jujur dan sebagainya. Jadi Allah hanya memberitahukan dan malaikat mengatakan dari sisi jeleknya saja. Barangkali kalau manusia kalau sudah melihat seseorang seringkali jeleknya sedikit, jadi kadang-kadang kebaikannya itu tidak terlihat, tidak ditampakkan. Nah ya, kemudian kata ini kauman, artinya kami akan menjadikan sebagai khalifah di muka bumi ini kauman, suatu kaum, yakhlifu ba'duhum ba'don, yang akan saling mengganti menjadi pemimpin sebagian dari sebagian lainnya, kornan ba'da kornin, dari satu kurun dengan kurun yang lainnya, jailan ba'da jailin, satu generasi dengan generasi lainnya, yaitu walladzi ja'alakum, dalam ayat Al-Quran yang lain, walladzi ja'alakum khalaifal ardi. Allah lah dia yang menciptakan kamu sekalian menjadi khalifah di muka bumi ini, pengurus-pengurus dan bagian pemimpin-pemimpin di muka bumi ini. Nah karena itu Allah akan mengatakan menciptakan manusia yang akan banyak manfaatnya, bukan hanya saja dari sisi kejelekannya. Memang betul tidak juga jarang manusia yang merusak di muka bumi ini sebagaimana kata malaikat, dan juga saling pertumpahan darah itu juga sebagaimana kata malaikat. Jadi kemudian malaikat mengatakan seakan-akan begitu, ya Rabbi mal hikmatu fi khalqi haula'i, ya Allah apa hikmahnya kalau engkau maha mengetahui apa yang tidak aku ketahui, apa hikmahnya dalam menciptakan makhluk mereka ini. Ma'anna minhum, padahal bersama mereka itu mayyufsidu fil ard, sebagian mereka ada yang merusak di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan saling menumpahkan darah. Fa in kanal muradu ibadatika, kalau yang dimaksud supaya untuk beribadah kepada kamu, kepada engkau ya Allah, fa nahnu nusabbihu bihamdika, kami kan suka kami yang selalu memasucikan, memuji kepadamu dan mensucikan namamu. Ini pertanyaan seakan-akan yang dikatakan oleh malaikat itu, seakan kalau dipanjangkan kalimat itu seperti itu. Nah kemudian Allah yang mengatakan, inni a'lamu ma la ta'lamun, aku lebih tahu apa yang kamu tidak ketahui. Artinya a'lamu min maslahatir rajihah, kami mengetahui kepada maslahat-maslahat yang jelas, kemaslahatan yang nyata fi khalqi hadas sinfi, dalam menciptakan jenis ini. Alal mafasid, memang ada juga dari yang merusak, allati dakartumuha yang sudah kamu jelaskan tadi. Kemudian mala ta'lamun, apa yang kamu tidak ketahui antum, kamu sekalian, fa inni sa'aj'alu, sesungguhnya kami akan menjadikan fihim, pada mereka, khalifah fil ardi ini, manusia itu ada minhum al-anbiya, akan ada para nabi, mereka yakin tidak akan merusak. Kemudian warsala, dan kami pun akan mengutus fihim, pada mereka rusula, para rasul. Apa akan utus? Jadi akan para nabi, para rasul,
Kemudian wa yujadu minhum, dan akan didapatkan juga di antara mereka siddiqun, orang-orang yang jujur. Dan ini yang hikmah yang kamu tidak ketahui. Yang kamu ketahui kan hanya merusak di muka bumi ini, hanya saling pertumpahan darah. Tapi di balik itu hikmahnya yang sangat besar. Ada para nabi, ada rasul, ada orang-orang yang jujur, wasyuhada, dan juga akan ada para syuhada, para syahid, mati syahid, itu tuh orang-orang baik. Kemudian wassolihun, ada juga orang-orang yang solih, wal ibad, yang ubad, wal ubad itu orang ahli ibadah seperti kamu. Nah, kemudian juga wajahad, wajuhad, orang yang berjuhud, artinya mereka tidak terlalu tertarik kepada urusan dunia, tapi mereka lebih mementingkan apa yang ada pada Allah dibandingkan dengan dunia yang ada pada tangannya. Kemudian wal auliya'u, dan ada juga wali-wali yang waliullah, wali-wali Allah, dan juga ada al abror, orang-orang yang baik, wal muqarrabuna, orang yang mendekatkan diri kepada Allah seperti kamu yang mendekatkan diri, malaikat. Wal ulama, ada juga para ulama. Wal amiluna, ada juga orang-orang yang beramal amal soleh. Wal khosiuna, ada orang yang takut juga sama Allah, sama aku barangkali. Ada muhibbuna, ada orang-orang yang sangat mencintai kelahu kepada Allah tabaraka wa ta'ala. Itu hikmah yang kamu tidak ketahui. Jadi lebih banyak hal-hal yang kemanfaatannya akan didapatkan dari menciptakan bumi ini, menciptakan khalifah di bumi ini, dan bukan hanya saja mereka merusak di muka bumi ini atau saling pertumpahan darah. Ternyata hikmahnya itu sangat banyak sekali. Ada juga yang mutabbi'una rusula, yang mengikuti ajaran-ajaran para rasul, jejak-jejak para rasul. Wassalawatullah alaihim, semoga Allah, as-salawat Allah akan Allah berikan kepada mereka. Nah, ini di sana di antaranya Allah akan menciptakan manusia di muka bumi ini dengan hikmah yang sangat banyak, walaupun sebenarnya tidak banyak juga akan ada juga kejadian-kejadian atau perbuatan-perbuatan yang dilakukan oleh manusia, di antaranya merusak di muka bumi ini, baik secara hakiki merusak di bumi ini, atau juga secara maknawi merusak, menyebarkan, melakukan kemaksiatan, pada hakikatnya itu adalah merusak di muka bumi ini. Seperti dalam hadis, dalam sebuah hadis yang sahih, innal malaikata idza su'adat ila rabbi, sesungguhnya malaikat apabila naik, yang berganti malaikat siang diganti dengan malaikat malam, penjaga manusia, apabila naik kepada Rabb Ta'ala, kepada Allah Ta'ala, bi'amali ibadihi, dengan membawa amal-amal hambanya, yas'aluhum, maka Allah bertanya kepada mereka, wa huwa a'lamu, dan sebenarnya Allah itu juga maha tahu, kaifa taraktum ibadi, bagaimana kamu ketika kamu meninggalkan hamba-hambaku ini, ketika kamu meninggalkan manusia-manusia, ditinggalkan, diganti dengan hamba, ya, dengan penjaga yang lainnya. Fayaquluna, maka para malaikat itu berkata, wahum yusalluna, ketika aku meninggalkan mereka di waktu pagi, mereka sedang sholat subuh. Nah, kemudian wataroknahum, dan ketika kami fayaquluna wahum yusalluna, mereka sedang salat, wataroknahum, dan ketika mereka meninggalkan, kami meninggalkan mereka, wahum yusalluna. Jadi ada penggantian malaikat, penggantian malaikat yang jaga siang, kemudian ada malaikat yang jaga malam, pengganti, kemudian yang datang, yang diganti itu membawa amal-amal hambanya. Maka apabila orang-orang yang soleh, orang-orang yang baik, yang tadi dikatakan oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala hikmahnya, jadi ketika mereka mengganti, kami mendapatkan malaikat itu mendapatkan manusia-manusia yang sedang sholat subuh, dan ketika kami meninggalkan mereka sedang sholat asar. Nah, makanya diharapkan umat manusia, umat Islam itu sebaiknya sholat dalam keadaan tepat waktu. Di antaranya itu adalah salah satu hikmah yang akan diberikan atau yang dilakukan oleh hamba-hamba atau makhluk yang akan Allah
ciptakan ini. Wadalika li'annahum yattabi'un yata'aqabuna fina, karena itu karena mereka adalah selalu melakukan suatu perbuatan-perbuatan yang baik kafina di dalam segala perintahku. Nah, itu artinya segala hikmah yang Allah akan menjadikan khalifah, yaitu manusia di muka bumi ini, yaitu Adam, berbicara dulu kepada malaikat, dan malaikat seakan-akan mereka protes, dan sebenarnya bukan hanya protes. Untuk apa menciptakan manusia di muka bumi ini yang akan merusak di muka bumi ini? Akan rusak. Sebab kalau malaikat kalau tidak menciptakan manusia, yakin tidak akan rusak bumi ini. Nah, kemudian saling pentumpahan darah, saling bunuh dengan ada hal-hal, dengan membunuh yang tidak hak, atau saling membunuh dalam perkelahian, peperangan, dan itu adalah pengetahuan malaikat yang ada pada makhluk yang akan diciptakan itu. Padahal kata Allah, aku lebih tahu apa yang kamu sekalian tidak tahu. Pengetahuan kamu hanya itu, tapi aku lebih tahu. Di antaranya manusia yang akan kami ciptakan mengganti dengan generasi demi generasi, masa demi masa diganti, dan di masa itu ada mereka-mereka yang baik, para nabi, para rasul, para syuhada, orang siddiq, amilin, ahli ibadah, kemudian juga yang mengikuti rasul. Itulah hikmah-hikmah di balik mereka suka melakukan kerusakan, tapi ternyata mereka akan juga banyak memberikan kemanfaatan kepada yang lainnya. Itu barangkali. Gitu ya. Ya. Baik Ustadz, kita akan lanjutkan lagi pembahasannya, sangat menarik sekali. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Kita akan lanjutkan pembahasan pada hari ini, yaitu di surat Al-Baqarah ayat 30. Silakan Ustaz. Setelah Allah mengatakan seperti itu kepada para malaikat, malaikat juga tentunya karena yang namanya malaikat itu mereka selalu patuh, selalu taat kepada apa yang Allah perintahkan, dan tidak pernah membangkang kepada yang Allah perintahkan, sehingga Allah mengatakan seperti itu. Jadi yang kata Allah tadi, yang katakan, ada juga mengatakan inni ja'ilun fil ardi, wahai malaikat, aku akan menjadikan di muka bumi ini. Artinya yaqulu, Allah berfirman, sakinan, akan ada yang menempati dunia ini. Bukan kamu yang menempati dunia ini, yang mengelola dunia ini. Amiron, yang menjadi pemakmur dunia ini, yang memakmurkan dan yang mengelola. Kemudian ya'muruha wa yaskunuha khalfan laisa minkum, dan yang meninggalnya generasi demi generasi bukan dari bangsa kamu, bukan dari bangsa malaikat. Ya, yang sering saya katakan, kalau yang namanya bangsa malaikat menempati dunia ini, yakin potensi dunia ini tidak akan dimanfaatkan. Padahal Allah menjadikannya bukan untuk malaikat. Alladzi khalaqalakum ma fil ardi jami'a. Allah yang telah menjadikan semua yang ada di muka bumi ini untuk kamu sekalian. Tapi tentunya di dalam hadis Rasulullah SAW,
kami menjadikan semua yang akan di muka bumi ini dan akan jadi sebagai berbagai macam, dan kami akan melihat apa yang akan aku lakukan di muka bumi ini. Seperti menjadi seorang pemimpin, bisa jadi yang diharapkan oleh Allah menjadi pemakmur dunia ini, tapi tidak jarang juga pemimpin-pemimpin yang merusak di muka bumi ini atau juga bahkan menjadi pelopor pertumpahan darah. Nah, karena itu innallaha, sesungguhnya Allah, a'lamal malaika, memberitahu kepada malaikat bima taf'aluhu dzurriyyatu Adam, apa yang akan dilakukan oleh keturunan-keturunan anak Adam selanjutnya. Faqalal malaikah, maka malaikat berkata, wa dzalika, hal seperti itu. Maka setelah Allah mengatakan seperti itu, malaikat juga mereka tidak bisa bicara apa-apa, tidak protes lagi, yaitu memang menerima segala apa yang telah dikatakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Dan memang terjadi, menjadi kenyataan apa yang dikatakan oleh malaikat itu memang betul adanya. Bahkan manusia yang pertama membunuh itu anak Adam yang pertama, Qabil, membunuh pada Habil. Nah, itulah pertama sepuluhan darah. Memang betul kalau dikatakan pada mereka, barangkali kalau seakan-akan malaikat mengatakan, tuh apa saya juga ke apa yang saya katakan, betul, saya pun tumpahan darah. Nah, merusak di bumi ini, walaupun pada saat itu tidak tampak kerusakan-kerusakan di bumi ini, tapi ternyata kesininya memang terjadi banyak kerusakan-kerusakan secara hakiki, ada juga yang secara maknawi. Kemudian kata malaikat, wa nahnu nusabbihu bihamdika wa nuqaddisulak, padahal kami sudah cukup barangkali memahsucikan kepadamu ya Allah dengan nuqaddisu, membersihkan kepadamu dari berbagai macam kemusyrikan. Kami tidak akan pernah berbuat jelek, kami tidak akan perbuat jahat, kami tidak akan saling pertumpahan darah, kami tidak akan merusak di muka bumi ini, dan kami selalu taat kepada perintah-perintah kamu. Karena malaikat itu hanya melakukan segala sesuatu yang diperintahkan kepada malaikat. Kalau kata Allah diperintahkan pada malaikat sujud, sujud. Kemudian mereka tidak pernah melakukan apa-apa lagi sebelum ada perintah yang lainnya. Nah, kemudian la ya'si, kami tidak akan, la nu'si, kami tidak bermaksiat, tidak berbuat dosa. Wala na'ti syai'an tukrihuhu, dan kami tidak akan melakukan sesuatu yang kamu murkai, yang kamu tidak suka. Jadi selalu aku lakukan, selalu kami lakukan sesuatu yang memang sesuai dengan harapan kamu. Tidak seperti manusia. Tapi wa kadzalika qila lil ardi ardun muqaddas. Tapi di sini memang Adam itu diciptakan untuk menempati dunia, walaupun pada akhirnya nanti Allah berfirman, uskun anta wa zaujukal jannah, singgahlah kamu dengan istrimu, setelah menjadikan Adam itu Hawa menjadi pasangannya, barangkali untuk dijadikan mendapatkan keturunan nanti, dijadikan pasangannya. Tinggallah kamu di muka di surga. Yang namanya surga nanti barangkali akan kita bahas. Surga itu bukan surga yang dijanjikan kepada orang-orang yang beriman, amal orang-orang yang soleh, tapi surga di sini adalah taman yang berupa taman yang ada di dunia yang mirip karakter surga. Tapi kalau yang namanya surga nanti adalah surga yang tidak akan ada larangan di dalam surga yang dijanjikan untuk orang-orang yang bertakwa. Tidak akan ada dilarang, tidak akan ada yang dilarang. Apapun yang selama di dunia ini dilarang, maka di sana tidak akan ada larangan. Sedangkan surga yang ditempati oleh Adam ada satu larangan, wala taqraba hadhihi syajarah. Nah, berarti nanti kalau memang surga yang mana yang ditempati oleh Adam? Surga yang ada di dunia, dalam arti taman yang ada di dunia, karena Allah menciptakan Adam itu bukan untuk ditempatkan di surga. Pada awalnya juga tadi katakan, qala rabbuka lil malaikati inni ja'ilun fil ardi,
kami akan menciptakan fil ardi, di muka bumi, di bumi ini khalifah. Jadi bukan untuk di dalam surga. Nah, itu barangkali sebagai gambaran firman Allah yang mengatakan kepada malaikat merencanakan akan menjadikan manusia. Berarti yang pada saat itu makhluk yang ada itu barangkali malaikat dan jin. Kemudian nanti mulai ada iri hati, ada kecemburuan, atau ada iri hati hasad ketika Allah menciptakan ada kelebihan-kelebihan yang diberikan kepada Adam. Jadi saya ulangi, wa idh qala rabbuka, dan ingatlah ketika berfirman Tuhanmu lil malaikati, kepada malaikat, inni ja'ilun fil ardi khalifah, sesungguhnya aku akan menjadikan di muka bumi ini khalifah. Artinya pengganti generasi demi generasi, masa demi masa, dan juga kurun demi kurun. Nah, malaikat mengatakan qalu, malaikat berkata, berfirman mereka banyak ini, artinya para malaikat, ataj'alu fiha, apakah engkau ya Allah akan menciptakan di muka bumi ini man, orang, yufsidu fiha, yang akan merusak di muka bumi ini, wa yasfikud dima, dan saling pentumpahan darah, wa nahnu nusabihu, padahal kami selalu memasucikan, tidak akan berbuat maksiat, la ya'si wa la na'ti syai'an tukrihu, kami tidak akan melakukan sesuatu yang kamu murka, yang kamu tidak suka, wa nuqaddisulak, dan kami juga akan mensucikan kepada kamu dari berbagai macam kemusyrikan. Tidak seperti manusia. Manusia mungkin ada melakukan perbuatan syirik, tidak mengesahkan, tidak berbakti kepada Allah. Tapi Allah menjawab, inni a'lamu ma la ta'lamun, sesungguhnya aku lebih mengetahui apa yang kamu sekalian tidak ketahui. Kamu yang mengetahui kamu itu hal-hal dari negatifnya saja, dari yang merusaknya, saling pertumpahan darah. Padahal di balik itu yang kamu tidak ketahui kemaslahatan dan hikmah yang akan kami jadikan, ialah ada di antara mereka itu para nabi dari manusia. Tidak ada para nabi dari Rasul, para utusan juga dari manusia, dari keturunan-keturunan manusia yang pertama yaitu Adam. Kemudian akan didapatkan pada mereka siddiqun, orang-orang yang jujur, kemudian syuhada, para orang mati syahid, solihuna, orang-orang yang solih, ubad, orang-orang ahli ibadah, juhad, orang-orang yang juhud, tidak terlatih kepada keduniaan. Kalaupun dia mendapatkan keduniaan, maka yang dijanjikan oleh Allah lebih dia inginkan, yaitu juhud. Kemudian al-awal aula, aulia, ada juga para wali-wali yang seperti sekarang juga banyak wali ini itu adalah sebagai bukti. Wal abror, dan orang-orang yang baik, dan juga ada muqarrabuna, orang yang selalu mendekatkan diri kepada Allah, lebih dekat. Setiap saat selalu diisi dengan mendekatkan diri kepada Allah. Wal ulama, bahkan ulama juga akan ada dari kalangan manusia. Wal amiluna, ada orang-orang ahli beramal, amal-amal baik. Kemudian juga ada khosyi'una, dengan beramal dengan penuh kehusyuan. Al muhibbuna lahu ta'ala, dan juga orang-orang yang sangat mencintai kepada Allah Ta'ala. Nah, hikmahnya contohnya itu dikatakan ketika dulu pernah saya katakan, ketika Rasulullah SAW bersabda, bertanya kepada para sahabat, siapakah imannya yang paling mengagumkan kepada kamu? Makhluk Allah, siapa imannya yang paling mengagumkan, paling mengagetkan, artinya sangat kagum dengan keimanannya. Para sahabat mengatakan, ya para malaikat itu kan. Para malaikat yang paling kagum, paling indah, paling bagusnya keimanan. Kata Rasulullah, bukan. Kita tidak heran kalau malaikat imannya itu bagus, imannya hebat. Kenapa? Karena hidupnya dekat dengan Allah. Ya, kalau orang yang dekat, yang baik-baik saja pantaslah tidak melakukan kejelekan.
Bukan, saya tidak kagum dengan imannya malaikat. Kemudian, ya kalau begitu war rasul wal anbiya, kalau gitu para rasul dengan para nabi yang sangat mengagumkan, sangat mengherankan, sangat indah keimanannya. Kata Rasul, tidak heran kalau para nabi, para rasul memiliki keimanan yang bagus, memiliki keimanan yang hebat. Kenapa? Karena wahyu diturunkan kepada mereka. Bagaimana tidak bagus keimanan mereka? Ya mereka yang wahyunya langsung mereka menerima dari Allah, juga dari malaikat. Ya, kemudian mereka bingung lagi para sahabat. Ya kalau begitu kami barangkali yang cukup mengagumkan para sahabat, kami ini yang lebih mengagumkan keimanannya. Kata Rasul, tidak. Kamu sekalian kalau beriman kepada Allah dengan baik, kepadaku dengan baik, kepada hari akhirat dengan baik, sangat mengagumkan, itu tidak heran, tidak kagum. Kenapa? Karena kamu hidup bersama aku, bersama orang, bersama Rasul, bersama Nabi yang mendapatkan wahyunya. Kamu mendengar secara langsung, kamu melihat secara langsung. Ya kalau beriman kepadaku, itu tidak heran. Lalu siapa ya Rasulullah? Kalau malaikat bukan, Nabi dan para Rasul bukan, kemudian kami juga para sahabat tidak termasuk orang yang mengagumkan keimanannya, lalu siapa? Alladzina ya'isuna ba'dakum, itu orang-orang yang hidup setelah kalian. Setelah kamu yang sangat menghebatkan itu, mereka tidak pernah mendengar suara aku, tidak pernah mendengar hadis dariku, tidak pernah mendengar berita-berita aku mendapatkan wahyu, tapi mereka hanya sekedar menjawab, hanya sekedar membaca, hanya sekedar mendengar dari satu mulut ke mulut, kemudian juga berita ke berita, tapi mereka beriman. Nah, ini diantaranya iman orang yang paling mengagumkan. Nah, itu adalah salah satu juga hikmah yang Allah menciptakan. Kalau malaikat selalu taat karena selalu bersama dengan Allah, tapi bayangkan orang-orang yang jauh masa dari setelah Nabi. Kalau kira-kira kalau Mas Panji iman kepada Allah, iman kepada Rasul, apa mendengar dari Rasul? Tidak, hanya sekedar mendengar dari orang, bersambung dari masa ke masa, kemudian bersambung menjadi keimanan, kemudian membaca, diyakini. Yaitulah karena hikmah Allah menjadikan makhluk atau manusia ini sehingga banyak yang diketahui oleh Allah, dan malaikat tidak mengetahui hal-hal yang seperti itu. Nah, ini barangkali Allah menciptakan manusia dengan segala ketaatannya, walaupun di balik ketaatan ada juga tidak jarang juga manusia yang membangkang maksiat dan berbuat dosa, tetapi ada juga orang-orang yang taat, orang yang jujur, sidik, solihun, dan juga yang beramal dengan penuh kehusuan. Ya, gitu. Nah, Ustaz, pembahasannya sangat menarik sekali. Berarti di ayat 30 ini sedang membahas tentang sejarah penciptaan manusia, seperti itu ya. Tapi dari sisi latar belakang mungkin ya, bukan latar belakang juga ya, tapi infonya gitu ya, bakal ada kasih tahu bakal ada manusia di muka bumi ini gitu ya, tapi baru sebatas dialog gitu ya dengan para malaikat seperti itu. Tapi saya pengen bertanya Ustaz, tapi nanti ya di segmen selanjutnya ya. Baik, tetap saksikan tafsir Al-Quran setelah pariwara berikut ini. Tetaplah bersama kami di Tafsir Al-Quran. bisa mewakafkan Al-Quran, Masya Allah, ribuan kebaikan insya Allah telah menanti Anda. Karena setiap huruf yang mereka nanti akan bacakan itu akan menjadikan pahala buat kita semuanya. Maka dari itu sahabat Percikan Iman, mari yuk kita berwakaf untuk wakaf Al-Quran di Percikan Iman di nomor ketika 777 177
1178. Terima kasih. Baik, terima kasih sahabat Percikan Iman, masih bersama kami di Tafsir Al-Quran. Nah, kalau yang saya perhatikan bahwa manusia itu makhluk yang kalau untuk berbuat baik, suka ada bagian di satu waktu manusia itu berbuat salah. Sedangkan kan dari penjelasan tadi bahwa malaikat tidak pernah berbuat salah, malaikat selalu patuh terhadap perintah dari Allah Subhanahu wa taala gitu. Cuman ada istilah manusia itu adalah makhluk yang paling sempurna. Cuman yang bikin agak secara pribadi agak bingung, kok manusia tuh suka berbuat salah, tapi mengapa manusia itu disebut makhluk sempurna? Kadang kan ada orang yang kalau lagi nyebutkan, oh saya bukan manusia yang sempurna, malah ditegur gitu kan. Manusia itu makhluk yang sempurna gitu ya. Tapi terus saya sempat bilang, apakah malaikat juga makhluk yang malaikat juga makhluk juga bukan ya? Kalau malaikat tuh ya kita sebut aja zat mungkin ya. Malaikat juga yang sempurna gitu ya. Malaikat tuh sempurna seutuhnya gitu ya. Bukan, malaikat tidak sempurna gitu. Yang sempurna itu hanya manusia gitu ya. Tapi manusia suka berbuat salah. Kok bisa gitu? Maksudnya yang jadi pertanyaan, bagaimana manusia itu bisa disebut makhluk yang sempurna sedangkan karakternya seperti itu? Kenapa malaikat tidak bisa disebut yang sempurna padahal karakternya selalu berbuat baik dan selalu patuh terhadap perintah Allah Subhanahu wa taala gitu? Iya, dalam Al-Quran Allah berfirman, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh kami sudah menciptakan manusia yang paling seindah-indah, yang paling baik dalam penciptaannya. Sebab manusia itu ada disertai dengan hawa nafsu, ada juga disertai dengan akal juga. Sebab kalau manusia yang baik, yang sudah berbuat baik, dikatakan akan melebihi baikannya malaikat. Kelebihan malaikat. Malaikat hanya turut, hanya patuh ketika diperintahkan. Tapi justru dan tidak pernah melakukan berulang-ulang. Kalau satu kali perintah, yaitu yang dia lakukan. Tapi kalau manusia satu kali perintah untuk berlaku sholat dalam setiap waktu, maka terus setiap waktu, dan itulah yang kebaikan manusia. Kalau sudah baik, itu akan melebihi baiknya para malaikat. Dan tapi kalau sudah jahat, manusia itu akan lebih jahat daripada setan. Kalau sudah jahat, makanya manusia itu memang paling baik. Kalau manusia itu untuk menjadi baik, maka bisa akan melebihi malaikat. Dan apabila sudah jahat, maka bisa jahat lebih daripada setan. Setan memang tidak mau membangkang, tidak mau taat dan selalu membangkang pada perintah Allah. Sedangkan kalau malaikat selalu taat dan tidak pernah membangkang. Hanya manusia ada yang taat dan ada yang membangkang. Nah, itu karena disertai kalau manusia disertai dengan akal. Kalau setan hawa nafsu. Dan selalu malaikat selalu taat kepada Allah, manusia ada taat, ada maksiat, sedangkan setan hanya selalu dengan kemaksiatan. Nah, kelebihan manusia itu memang kedua-duanya. Karakter malaikat ada pada manusia, karakter setan juga ada pada manusia. Tinggal nanti mana yang lebih dominan, mana yang lebih kuat, itulah yang akan lebih mendominasi kepada manusia itu sendiri. Dan ada katakan, laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim summa radadnahu asfala safilin. Kemudian kami kembalikan manusia yang bagus itu, kalau sudah jahat melebihi setan atau sebanding dengan setan atau mengikuti setan, radadnahu asfala safilin, aku akan kembalikan manusia itu kepada derajat yang paling rendah.
pada yang paling bagus, bisa yang paling rendah. Yang diciptakan yang paling bagus, melebihi bagusnya malaikat. Tapi kalau jelek akan kembali kepada rodan asfala safilin, kepada derajat yang rendah. Pada derajat yang rendah kalau mengikuti kepada karakter-karakter setan. Nah, kemudian makanya itu dikatakan manusia itu lebih sempurna karena daripada makhluk malaikat, karena disertai dengan akal dan juga disertai dengan hawa nafsu. Kalau setan hanya hawa nafsu, syai'ah, nafsu setan, nafsu yang jelek-jelek semuanya. Kemudian kalau malaikat yang baik-baik semuanya, sedangkan manusia ada yang baik, ada juga yang jelek. Kalau baiknya akan bisa lebih baik melebihi malaikat, kalau jeleknya akan bisa lebih jelek daripada setan. Nah, itulah yang makanya manusia itu memang barang yang sempurna. Sempurna dalam kejelekan bisa sempurna dalam kejelekan, dan sempurna dalam kebaikan juga bisa sempurna dalam kebaikan. Itu benar. Jadi sebenarnya definisi sempurnanya itu ketika sudah melakukan kebaikan gitu kan, akan melebihi karakternya malaikat gitu ya. Cuman kalau udah melakukan sebuah keburukan, sempurna keburukannya, bahkan lebih dari setan gitu ya. Itu barang yang dimaksudkan manusia yang paling sempurna itu. Jadi apa benar bahwa kita tidak boleh menyebutkan saya mah bukan manusia yang sempurna gitu? Iya, memang tidak, belum, kalau dikatakan belum manusia yang sempurna yang betul-betul melakukan kebaikan-kebaikan, ya bisa saja. Manusia yang sempurna memang tidak ada si manusia yang sempurna, tapi Allah sudah menciptakan fi ahsani taqwim, dalam sebaik-baiknya penciptaan. Dan karena itu dalam satu tafsir, karena disertai dengan akal manusia itu. Itu yang menyebutkan semua akal. Sekarang begini saja. Manusia kalau sudah tidak ada, hilang akalnya, maka akan lebih rendah daripada binatang. Contoh sekarang ada orang yang tampan, pemuda, masih muda, tapi hilang akalnya. Tawarkan ke panjang jalan, siapa ini yang muda ini, siapa orang ini, kasep orangnya tapi gila, mana nggak akan ada. Lebih bernilai kambing kalau memang manusia itu tidak berakal. Kalau kambing tawarkan ini, siapa yang mau kambing? Kambingnya itu udah tua tapi sakit, tapi ini masih juga bisa memanfaatkan. Kira-kira kalau ditawarkan ada orang yang menerima nggak? Kambing. Ada tawarkan sepanjang jalan, siapa yang mau kambing gitu. Ya, kalau kambing iya, makanya. Tapi kalau manusia sudah hilang akalnya. Nah, jadi kesempurnaan manusia itu adalah karena memang disertai dengan akal. Maka hilang akal, hilanglah juga kesempurnaan. Itulah yang sebagai karena Allah mengenal al-aqlu, yang memang suatu akal itu sulit untuk mendefinisikan akal dan membuktikan. Bahkan kita tidak ada orang yang tahu akal itu apa. Yang membuat kesempurnaan manusia itu akal. Apa itu akal? Otak bukan? Bukan. Kalau otak kambing, kerbau lebih besar otaknya, tapi tidak ada akal. Nah, justru itu adalah kesempurnaan, sesuatu yang Allah ciptakan, berikan kepada manusia, yang sebenarnya itu yang akan bisa menjadi kesempurnaan manusia. Makanya kalau manusia hanya sekedar menggunakan akal saja, jadi juga tidak bisa, karena ada sesuatu yang harus diyakini bukan berdasarkan kepada akal, yaitu berkaitan dengan masalah keimanan. Nah, makanya dulu saya katakan hidayah itu ada, hidayah itu hawas, naluri. Allah berikan naluri, ada wijdan, indra. Allah juga berikan. Nah, antara naluri dan indra ini diberikan bukan hanya saja kepada manusia, tapi makhluk yang lainnya juga dikasih naluri, indra. Bahkan indra dan naluri binatang lebih tajam, lebih bagus daripada indra dan naluri manusia. Banyak yang lebih bagus. Penciuman hewan bisa lebih bagus daripada penciuman manusia. Hewan bisa mencium mangsa dalam jarak 1 kilo jauhnya, bisa dikejar, bisa tahu. Tapi kalau kita belum ditempelkan ke hidung, belum tercium. Itu. Kemudian indranya, kecepatan manusia paling cepat itu bagus memang.
tapi tidak akan bisa mengalahkan banyak, artinya makhluk-makhluk lain, binatang yang lain yang bisa mengalahkan kecepatan manusia dalam berlari, dalam berenang. Jago renang barangkali memang jago renang juara dunia, sekira di balapan yang mujair eleh. Nah, itu artinya itu ke manusia kelemahan. Khuliqal insanu dha'ifa. Nah, karena kelemahan ini bisa mengatasi oleh Allah akal, bisa mengatasi kelemahan. Dengan akal ini bisa mengatasi kelemahan. Sebab sekarang kalau ada biar harimau yang mau ditangkap, kalau berdasarkan tenaga, ya kira-kira bisa nggak menangkap harimau? Susah. Gajah. Waduh. Dengan apa kira-kira mereka bisa ditaklukkan? Ya dengan alat. Dengan alat, yaitu alat itu adalah berdasarkan munculnya dari akal. Iya benar. Ya, dari akal. Nah, tapi itu adalah, dan akal ini naluri, indera, akal Allah berikan kepada manusia secara cuma-cuma, tidak usah minta. Allah berikan naluri, kecuali kalau orang-orang tertentu, maka yang tidak ada akalnya atau yang hilang akalnya itu mungkin juga ada itu berbicara lain, ada mungkin faktor penyebabnya dia sendiri atau gimana. Nah, itu yang semuanya bisa tampak, tapi ada sesuatu hidayah yang tidak Allah berikan secara cuma-cuma. Harus ada usaha manusia. Kalau hidayatul hawas, indra, beri Allah. Hidayatul wijdan, hidayatul hawas, naluri, Allah beri. Hidayatul wijdan, Allah beri. Kemudian hidayatul akli, Allah beri. Yang harus kita cari yaitu hidayatul din. Nah, baru kesempurnaan manusia tidak selalu akan mencapai sesuatu berdasarkan kepada akal, tapi ada juga sesuatu yang harus ditangkau dengan ad-din, dengan hidayatuddin. Seperti orang ingin mendapatkan fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah. Kalau berdasarkan akal terus, bisa nggak mendapatkan dunia hasanah? Bisa mungkin. Fil akhirati hasanah, di akhirat bisa nggak berdasarkan hanya akal saja? Makanya itu hidayatuddin. Nah, kesempurnaan manusia itu adalah ini, di antaranya adalah akal yang Allah berikan. Makanya hilang akal, hilang harga diri manusia, hilang perasaan rasa malu dan sebagainya. Tapi sekarang juga ada orang yang normal akalnya, tapi mereka sudah hilang rasa malunya. Banyak juga sih. Kalau mereka sehat akalnya, tapi rasa malu sudah tidak ada. Kalau yang hilang akalnya tidak punya rasa malu, itu pantas. Itu barangkali ada kenapa Allah mengatakan manusia itu adalah paling sempurna. Salah satunya adalah disertai dengan akal. Jadi manusia itu ada bagian yang bisa dibilang tidak sempurnanya ya, tapi bukan untuk dipasrahkan gitu ya, bukan untuk, karena ada akal untuk menutupi ketidaksempurnaan itu gitu ya, untuk sebagai solusi gitu ya. Jadi jadi alangkah baiknya kalau misalkan kita lagi galau, putus asa, jangan nyebut saya mah bukan manusia yang sempurna, jangan kayak gitu ya. Memang tidak ada, memang betul nanti mana tidak sempurna, tapi jangan mengatakan seperti itu. Bisa kesempurnaan itu artinya bisa Allah sudah memberikan kesempurnaan sebenarnya kepada manusia itu. Tapi kemampuan memanfaatkan potensi yang ada dari Allah itulah yang tidak ada, barangkali tidak memiliki potensi, tidak memiliki kemampuan untuk memanfaatkan semua yang ada berikan dari Allah itu. Dan tugas kita itu untuk menyempurnakan amal baik kita gitu ya, jangan menyempurnakan amal jelek kita seperti itu ya. Baik, terima kasih Ustadz atas penjelasannya, sangat menarik sekali dan sangat menginspirasi sekali. Semoga sahabat Percikan Iman juga yang telah menyaksikan program Tafsir Al-Quran pada hari ini mendapatkan hikmah, pelajaran, pokoknya semua kebaikan yang sahabat telah dapatkan. Silahkan sahabat bisa serap dan bisa sahabat sebarkan ke sahabat, keluarga, siapapun agar manfaat dari Al-Quran ini bisa terasa dan tersebar semakin luas ya. Baik sahabat Percikan Iman, tidak terasa kita sudah 30 menit bersama. Insya Allah kita akan lanjutkan pembahasan ayat-ayat selanjutnya dari surat Al-Baqarah ini di episode selanjutnya. Tetaplah saksikan Tafsir Al-Quran hanya di streaming YouTube Percikan Iman Online atau di streaming Instagram dan Facebook
percikan iman. Akhir kata, saya Panji Nugraha, Ustadz Hashim Asy'ari dan seluruh kerabat kerja yang bertugas undur pamit. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.